yang itu adalah usaha untuk mengikat kita dengan customer kita, yaitu namanya branding. Nah, sekarang yang namanya branding sangat penting. Nah, pentingnya itu apa? Branding sangat penting dalam kompetisi. Kita nggak bisa lari lah yang namanya dunia bisnis, entah itu jasa, entah itu apapun, dunia hiburan, itu pasti ada yang namanya kompetisi. Ketika kita berkompetisi, ada saingan. Nah, gimana kita caranya membangun citra kita atau image kita dengan saingan kita, apa yang membedakan kita, itulah citra. Nah, kita harus punya khas tersendiri ketika kita membangun citra dari image kita. Kemudian ada yang namanya meningkatkan daya tarik. Dengan adanya branding, kita itu meningkatkan daya tarik kita. Gimana sih caranya biar customer itu tertarik, klien kita tertarik dengan jasa ataupun barang yang kita tawarkan pada mereka. Kemudian ada yang namanya meningkatkan pemasaran. Ketika para customer itu sudah tertarik, otomatis kan pemasaran kita semakin meningkat juga kan. Awalnya sebelum kita branding cuma 3 per hari, kita bisa meningkatkan pemasaran kita sampai 5 ataupun 10 kali lebih banyak ketika branding kita berhasil. Seperti itu. Kemudian nih, ada yang namanya product branding dan personal branding. Butuh nggak sih kita sebagai pelaku bisnis untuk membranding produk kita dan personal kita secara bersamaan? Nah, ketika kita melakukan product branding, berarti kita lebih membranding pada produk kita ataupun jasa kita. Nah, ketika kita melakukan personal branding, berarti kita yang di kita pasarkan kemana, DNA-nya dia kemana, dia mau lari ke pasar minuman instan atau dia ke apa ya, kayak kopi yang kopi seduh lah. Ketika dia ranahku, mungkin sebelum kita menentukan brand yang lain-lain, kita pasti selalu memikirkan yang namanya merek atau nama. Nah, Anda silakan makan dulu untuk selanjutnya nanti ya. Ya, terima kasih kepada moderator. Ini Mbak Anis, saya mau tanya, kenapa saya Hadi Sutanto dari KKN kelompok 63 di Kabupaten Mojokerto. Ya, monggo silahkan. Nah, ini Mbak, biasanya kan dalam sebuah desain produk itu kan tidak menutup kemungkinan kita bisa memakai entah itu animasi atau desain grafis dari milik seseorang. Kita ambil di internet seperti itu, kayak animasi bentuk kopi kayak gitu. Nah, itu kan sudah milik hak cipta orang lain. Nah, ketika kita sudah menempelkan di desain produk kita itu, perlu nggak menyantumkan kayak sumbernya seperti itu? Takutnya nanti pas kita sudah edarkan kena hak cipta orang lain gitu. Terima kasih Mbak Anis. Ya. Ini langsung aku jawab ya. Ketika kita punya sebuah kemasan, itu sudah tertera logo ataupun gambar dari orang lain. Pertama, kita lihat dulu, cari dulu gambarnya. Itu punya lisensi apa dia. Ketika dia punya lisensi public domain, kalian terserah, nggak perlu mencantumkan yang namanya kreatornya ataupun yang lain. Nah, ketika contoh ya, kalian masuk ke free pick, kalian klik gambar bukan yang premium ya. Kalau yang premium kalian nggak bisa pakai. Kalau itu hati-hati, lebih baik kalian hapus aja kalau kalian ambil fitur yang premium. Karena apa? Kita harus menghubungi pemiliknya, kita harus bayar berapapun yang diminta sama pemilik dari gambar itu. Nah, ada lagi yang fitur bukan premium kan di free pick itu. Nah, kita cuma butuh atribusi. Nah, ketika kita melakukan retribusi, kita mencantumkan siapa sih nama kreator itu ketika kita mempost itu dalam Instagram ataupun website, itu harus kita atribusi atau retribusi kepada mereka yang punya gambar itu. Kalau kita tidak melakukan, mungkin mereka nggak tahu ya, tapi yang namanya kita
menghargai seorang kreator, ya harus kita lakukan lah. Kalau memang itu komersial license, kalian harus bayar. Kalau nggak bayar, ketahuan sama yang punya, kalian kena denda. Dendanya ada yang sampai ribuan dolar. Dan lebih baik ketika kalian mau membuat suatu produk ataupun yang lain, kalian cek dulu lisensinya, gambarnya, fontnya, cek dulu semuanya. Kalau itu sudah public domain, entah pun kalian mau melakukan untuk tujuan komersil ataupun penjualan, itu bebas dilakukan tanpa kalian menghubungi kreator untuk membayarnya. Seperti itu. Lebih baik dicek lagi gambarnya. Jelas? Saudara Hadi Santo, bagaimana? Di Susanto? Oh ya, mungkin sudah cukup jelas. Terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu Irkam Prasetya, dipersilahkan untuk memaparkan pertanyaannya. Selamat pagi semuanya. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Perkenalkan, nama saya Irham Bagus Prasetya dari Fakultas Hukum UNS 2012. Saya mau tanya, bagaimana tips agar branding menarik dan konsumen memiliki jual di pasaran, khususnya di pasar visualan yang supermarket dan sebagainya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Suaraku kedengaran nggak? Ya Mbak, kedengaran. Kalau menurutku ya, aku langsung jawab ya. Pertama yang harus kita lakukan ketika kita ingin menjualnya dengan harga yang tinggi dan lain-lain, satu, kita harus melakukan yang namanya riset pada produk kita sendiri. Gimana kualitasnya? Kita harus menjamin yang namanya kualitas yang kita hasilkan. Kemudian setelah kita melakukan riset terhadap produk kita sendiri, lakukan yang namanya packaging dan tentukan logo yang benar dan lain-lain, kemasan kita perbaiki dengan baik. Kemudian kalau menurutku selanjutnya advertising, gimana kita ngiklanin produk kita, dan ketika produk kita sudah dikenal, otomatis kita bisa dong dengan produk yang dia punya. Nah, ketika kita sudah tahu dan lain-lain, kita tambahkan add value pada produk kita. Add value apa sih yang bisa mengungguli dari para kompetitor, seperti itu. Dan jangan lupa semuanya yang berkaitan dengan perizinan mengenai pemasaran dan lain-lain harus kita pastikan aman. Karena apa? Itu termasuk kesan kan, kalau produk kita dengan semuanya legal dan lain-lain, pasti yang namanya konsumen itu pasti bisa percaya dengan produk yang kita jual, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Bagaimana? Untuk penanya, Irkam Prasetya.
Baik, terima kasih atas masih ada satu pertanyaan lagi yang bisa ditampung dari teman-teman, bisa memberikan kode terlebih dahulu di kolom komentar. Kami akan menampung pertanyaan sampai jam 10. Baik, ada pertanyaan masuk dari Febri. Izin bertanya, Kak, gitu ya. Silahkan untuk Febri memaparkan pertanyaan. Febrian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk moderator yang mempersilakan saya untuk bertanya. Yang saya ingin tanyakan, bagaimana caranya banyak sekali ya kalau penjual yang masih pemula itu kadang salah memilih platform. Itu bagaimana cara penanggulangannya? Tolong ulangi. Kurang begitu jelas. Untuk penjualan yang pemula, jadi untuk pemula bisnis seperti itu, biasanya itu kendala yang sering dihadapi itu tentang pemilihan platform penjualan produknya, Platform. tempat penjualannya. Itu seringkali yang dihadapi oleh penjual yang pemula. Itu bagaimana caranya untuk pemilihan platform yang tepat untuk produk kita. Seperti itu kiranya. Terima kasih. Ya, langsung aku jawab ya. Pertama, untuk seorang pengusaha pemula ya, kalau menurutku sering-sering riset dulu terkait produk yang akan dipasarkan. Kemudian juga jangan lupa yang namanya sharing. Nah, kita kan sebagai pemula belum tahu kan kondisi pasar seperti apa, produk yang kita pasarkan itu cocoknya di mana. Sharinglah sama orang yang lebih paham mengenai bisnis ataupun usaha, entah itu kenalan kita ataupun kita nonton di YouTube dan lain-lain. Seenggaknya kita harus perluas dulu wawasan kita sebagai seorang pengusaha pemula mengenai produk, branding, dan lain-lain seperti itu. Karena apa? Dunia persaingan dalam bisnis itu sangat ketat kan. Kalau kita asal jual, kalau kita salah pasar, otomatis kemungkinan besar nggak laku. Kecuali kita punya koneksi. Apapun jualan kita, mereka pasti beli, ya nggak masalah sih. Tapi yang penting kita lakukan riset dulu sebelum kita melakukan pemasaran. Kalaupun sudah terlanjur kita salah pasar, ya cepat-cepat cari pasar lain yang mungkin itu lebih baik untuk produk kita. Karena apa? Nggak mungkin omset kita bisa meningkat kalau kita salah pasar. Nggak ada pembelinya juga kan, seperti itu. Ada yang kurang jelas atau mau ditanyain lagi? Terima kasih untuk jawabannya untuk Kak Anis. Maaf saya tadi belum memperkenalkan dulu ya. Nama saya Fitriani Melati dari kelompok KKN 72. Ya. Oke.
Baik, untuk sesi tanya jawab ditutup. Untuk selanjutnya yaitu closing statement. Sebelum mengakhiri pelatihan online pagi ini, izinkan pemateri untuk memberikan closing statement terlebih dahulu kepada Kak Anissa Koiria. Selaku pemateri dipersilahkan. Terima kasih. Di closing statement kali ini, mungkin yang aku ingin pesankan, branding bukan sesuatu hal yang ribet, bukan sesuatu hal yang sangat merepotkan. Pokoknya kalian ketika kalian melakukan penjualan bisnis ataupun jasa, pastikan kalian melakukan branding untuk meningkatkan ya pemasaran kalian, penjualan kalian melalui komunikasi yang baik. Ciptakan image ataupun produk yang baik untuk para customer kalian, karena satu kali penjualan ataupun tatap muka dengan para customer kalian ataupun kesan pertama itu adalah kesan yang sangat berkesan untuk mereka, akan mempengaruhi apakah kita akan menjadi seller ataupun pebisnis yang benar, ataupun mereka mengecap kita sebagai nggak ramah dan lain-lain. Itu pasti mempengaruhi dari penjualan kita. Pastikan komunikasi yang baik. Terima kasih juga. Untuk selanjutnya, kepada peserta masing-masing, mari kita berfoto online bersama sebagai sesi dokumentasi pelatihan online pada pagi hari ini. Kelihatannya gadis smart sekali. Oke, kita mulai. Formal terlebih dahulu ya. Formal terlebih dahulu. 1, 2, 3. Selanjutnya, saatnya kita di ujung acara pelatihan online branding produk desain menarik dalam kemasan bisnis. Semoga pelatihan online pagi ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri dan peserta atas partisipasinya. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain waktu dan kesempatan. Dan saya mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.